Kiranya Bapak sekalian menjadi pusat perhatian buat kita semua. Apa dan dengan Argentina mengikuti summit mental conference ya itu lanjutan dari diskusi. Dan pada hari ini juga kita akan tampilkan 3 narasumber yang keren banget pasti Bapak sekalian ya. Nah ini sudah kenal. Katanya nggak mau jadi artis lagi katanya Pak Bambang ya. Depan saya adalah Nyimas ya, yang dulu kalau Bapak Ibu lihat bintang layar kasanya yang saya mau atas lagi Pak Bambang, saya mau jadi seorang ibu dan psikolog saja. Insya Allah pada hari ini akan dipandu oleh moderator kita ya, langsung saja monggo. Kiki Ervensa Sitohang MFI untuk memberikan kata sambutan dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ke-29. Terima kasih. Oh, nggak ada. Oke, teman-teman yang ada di Zoom ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berbagai menu, dan ditanya mau makan apa gitu, mau ikan, mau sop, mau apa. Wah, ini panitia yang keren ini. Ditanyain makanannya apa gitu. Adalah mitra yang luar biasa yang mengedukasi masyarakat lewat video-video ini dengan baik tentunya, dengan informasi apa yang akan disampaikan oleh para narasumber yang luar biasa untuk menyehatkan, mengajari khususnya terkait kesehatan jiwa. Dan tentunya pertama-tama mengucapkan dan mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Universal Human Right. Dengan tema nasionalnya adalah sehat jiwa adalah hak asasi semua orang. Subtemanya sehat jiwaku, sehat Indonesiaku. Bapak Ibu dan teman-teman media yang kami banggakan, sedikit merefleksi, sedikit menyamakan persepsi dan menyampaikan kepada kita semua kondisi-kondisi kali ini, bagaimana kesehatan jiwa saat ini. Dan kita menyamakan persepsi dulu. Ada definisi yang memang kita harus sepakati bahwa sehat jiwa itu seperti apa yang menurut WHO dan sudah kita ramu di dalam Undang-Undang 17 nomor 23 tahun 2023 tentang kesehatan, bahwa yang namanya sehat jiwa itu adalah seseorang atau individu dapat berkembang secara fisik, mental, sosial, dan juga spiritual, sehingga seseorang itu menyadari kemampuan dirinya sendiri, dapat mengatasi tekanan, kemudian dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Dan saat ini kesehatan jiwa masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang signifikan di dunia, termasuk di Indonesia tentunya. Dan beban masalah kesehatan jiwa itu terus meningkat, yang tentunya kita tahu dampaknya terhadap baik itu kesehatan itu sendiri, kemudian konsekuensi sosial terhadap hak asasi manusia, dan juga terhadap ekonomi, khususnya di semua negara ya, semua negara. Kemudian kalau kita lihat kondisi di Indonesia, gangguan jiwa itu kalau dilihat di berbagai usia, karena topik kita memang hari ini adalah topik untuk remaja dan usia produktif. Kita lihat seperti apa gangguan jiwa itu di usia ini gitu. Ternyata dia adalah penyebab 5 besar beban kesehatan pada kelompok usia remaja dan usia produktif. Tentu di kelompok lain ada di urutan yang berbeda. Ada di anak-anak, ada juga usia yang lebih remaja, lebih muda. Kemudian ada juga sampai ke usia lansia gitu ya. Kemudian data lainnya yang mengatakan data tahun 2018 dari data riset kesehatan dasar 2018 menunjukkan ada peningkatan beberapa masalah kesehatan jiwa,
yaitu prevalensi rumah tangga dengan anggota rumah tangga menderita gangguan jiwa skizofrenia atau psikosis itu meningkat dari 1,7 per mil dulu tahun Riskesdas 2017 menjadi 7 per mil di tahun 2018. Dan ada 31,5% rumah tangga melakukan pasung terhadap penderita tersebut dalam 3 bulan terakhir. Kemudian terkait dengan pengobatan, ini ada 41,8% penderita skizofrenia itu tidak teratur minum obat, tidak rutin minum obat. Tapi yang minum obat sebenarnya sudah ada sampai 80%, tapi yang teratur, yang rutin itu hanya 41,8%. Kemudian prevalensi penduduk pada prevalensi depresi ya, pada penduduk di atas 15 tahun ada 6,1%. Kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk, ini sekitar 12 juta penduduk, dan hanya 9% yang depresi tersebut minum obat, menjalani pengobatan medisnya gitu. Kemudian data lainnya, prevalensi gangguan mental emosional ini 6%, meningkat 6% itu di 2013, meningkat menjadi 9,8% di Riskesdas 2018 atau sekitar 20 juta penduduk di atas 15 tahun. Itu kemudian dari data-data yang kami sampaikan tadi, tentu kita bisa melihat bahwa masalah kesehatan jiwa itu masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang sangat penting tentunya dan harus mendapat perhatian sungguh-sungguh dari semua jajaran, baik itu lintas sektor yang ada di pemerintah pusat maupun di daerah, serta perhatian dari kita semua sebagai anggota daripada masyarakat. Di dalam Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan, kita menetapkan bahwa upaya kesehatan jiwa itu diberikan secara proaktif, integratif, kemudian komprehensif dan berkesinambungan sepanjang usia kehidupan, sepanjang siklus kehidupan manusia, baik itu bagi orang yang berisiko, apalagi dengan orang dengan gangguan jiwa, dan tentunya mengedepankan peran daripada keluarga dan masyarakat. Dan undang-undang ini juga mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan jiwa yang aman, bermutu, dan terjangkau, serta mendapatkan informasi dan edukasi yang utuh tentang kesehatan jiwa. Kemudian orang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa ini mempunyai hak yang sama sebagai warga negara seperti kita semuanya, dan ini sangat selaras dengan tema HKJS yang ditetapkan oleh Federal untuk Mental Health di dunia, yaitu tentang hak asasi bagi semua orang. Nah, oleh karena itu Kementerian Kesehatan saat ini juga sedang melakukan namanya transformasi sistem kesehatan. Kita bisa melihat ada 6 pilar di sana, mungkin ini hanya mengulang sedikit, merefresh Bapak Ibu sekalian, yang memang ini sudah berulang-ulang kita sampaikan dan juga sudah mengikutinya, Bapak Ibu sudah mengikutinya dengan baik, dan perkembangannya, progresnya sampai saat ini tentunya. Di dalam transformasi sistem kesehatan itu ada 6 pilar. Ada transformasi layanan primer yang tentunya kesehatan jiwa ada di pilar ini, tapi tidak menutup ada pilar terkait dengan pilar lainnya, itu yaitu layanan rujukan, transformasi layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, kemudian SDM kesehatan, dan juga teknologi kesehatan. Jadi semua ini sebenarnya kesehatan jiwa terkait ya. Dan upaya kesehatan jiwa itu fokus pada pelayanan upaya promotif dan preventif tanpa meninggalkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Dan upaya promotif itu dilakukan melalui pola asuh positif, komunikasi, informasi, dan juga edukasi mengenai kesehatan jiwa, termasuk pengembangan keterampilan hidup.
dan pertolongan pertama pada luka psikologis. Kenapa kita ambil kata-kata ini? Karena memang ini sangat familiar ya.